Baik, kembali lagi kita ke materi yang tadi. Kita lanjutkan dengan fungsi kebudayaan, di mana kita lihat tadi bahwa hubungan antara kebudayaan dengan masyarakat itu sangat erat, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jadi, kebudayaan yang mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia ini, dia memerlukan kepuasan, baik di bidang spiritual maupun materi. Nah, kebutuhan masyarakat tersebut itu sebagian besarnya dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Nah, ini kita lihat ada beberapa poin yang lahir dari hasil karya masyarakat. Nah, ini melahirkan teknologi atau unsur kebudayaan, kebendaan yang memiliki 7 unsur. Kita sebutkan tadi bahwa kebudayaan itu ada dari segi material, maka ini yang lahir dari segi material, yang kita istilahkan dengan hasil karya masyarakat. Yang nomor 1 itu ada alat-alat produktif yang kita pakai untuk kita bekerja atau kita lakukan untuk menghasilkan barang-barang yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada hasil karya yang sifatnya sebagai senjata, di mana kita lakukan ini untuk melindungi diri kita dari segala ancaman. Kemudian yang ketiga, itu juga ada hasil karya masyarakat yang tergolong dalam wadah. Wadah ini biasanya digunakan dalam rumah tangga maupun dalam kegiatan produksi. Yang keempat, adanya makanan dan minuman. Ini kebutuhan utama manusia yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kelima, ada pakaian dan perhiasan. Walaupun ini bukan kebutuhan utama, tetapi dalam hasil karya masyarakat akan melahirkan teknologi yang ada kaitannya dengan pakaian dan perhiasan. Yang keenam, adanya tempat berlindung dan perumahan, di mana dalam kehidupan yang primitif, ini kebudayaannya masih dalam peradaban yang level rendah, kita tidak menghasilkan karya yang untuk tempat berlindung ataupun perumahan. Kemudian yang ketujuh, adanya alat-alat transportasi. Jadi kita ketahui dengan adanya alat-alat transportasi ini memudahkan kita untuk saling berhubungan satu sama lain. Dan dalam tindakan-tindakannya untuk melindungi diri terhadap lingkungan alam, manusia pada tahap permulaan itu menyerah. Nah, ini kita bisa lihat pada masyarakat primitif. Mereka cenderung bersikap menyerah dan semata-mata bertindak dalam batas-batas untuk melindungi dirinya. Jadi kehidupan masyarakat primitif itu masih tergolong dalam kebudayaan atau peradaban yang rendah, karena mereka tidak melakukan sesuatu di luar dari komunitasnya sendiri dan mempunyai aktivitas ataupun rutinitas yang berulang-ulang dan tidak bervariasi, serta cenderung mengikuti bagaimana keinginannya alam terhadap mereka. Kita bisa lihat contoh ini dalam suku-suku yang masih berada di pedalaman maupun suku primitif yang sampai hari ini masih ada di dunia ini. Keadaannya berlainan dengan masyarakat yang sudah tinggi kebudayaannya, sudah tinggi peradabannya. Hasil karya manusia tersebut yaitu teknologi. Pada hari ini kita bisa merasakan adanya perkembangan teknologi yang memberikan peluang kepada kita untuk memanfaatkan, bahkan ada yang sudah melampaui batas dengan menguasai alam. Nah, jadi kalau misalnya kemarin manusia berada dalam posisi primitif, mereka cenderung menyerahkan kehidupannya, rutinitasnya kepada alam, maka kalau dalam masyarakat modern hal itu tidak terdapat lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan ke karya masyarakat. Karsa ini adalah selain dari karya. Kalau karya tadi meliputi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat materi, maka karsa masyarakat ini adalah untuk mewujudkan norma dan nilai sosial.
Kalau misalnya dalam perkembangan itu tidak diterapkan suatu tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan, maka akan dikhawatirkan menimbulkan kekacauan. Jadi karsa merupakan daya upaya manusia untuk diri sendiri terhadap kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam masyarakat. Karsa ini dilakukan untuk menghadapi kekuatan yang buruk. Cara manusia melindungi diri dengan menciptakan kaedah-kaedah tertentu bagaimana manusia harus bertindak dan menentukan sikapnya apabila berhadapan dengan orang lain. Tetapi tidak setiap orang akan selalu menciptakan kebiasaan yang bagi dirinya berlaku juga untuk dalam masyarakat. Karena pada tahap ini manusia cenderung mempunyai kebiasaan yang sulit untuk diubah dan bisa diterapkan ke orang lain, sehingga mereka membuat kebiasaan itu menjadi sebuah perilaku pribadi. Walaupun mereka juga tinggal dengan orang lain yang dalam satu rumah itu mempunyai kebiasaan berbeda-beda, tetapi tidak dapat diseragamkan seluruhnya. Jadi seorang pribadi itu berarti bahwa kebiasaan itu berbeda dari kebiasaan orang lain, walaupun misalnya mereka hidup dalam satu rumah. Jadi setiap orang akan membentuk kebiasaan yang khusus bagi dirinya sendiri. Nah, bagaimana jadinya jika kita telah berhadapan dengan masyarakat? Karena masyarakat ini mempunyai pola-pola perilaku yang tersendiri yang tidak dapat menerima perilaku pribadi. Di dalam masyarakat terdapat pola-pola perilaku yang merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Nah, yang ini juga perlu menjadi pertimbangan setiap diri kita, bahwa tidak semuanya pola perilaku pribadi kita tadi dapat kita masukkan ke dalam pergaulan masyarakat luas. Karena pola yang diatur oleh masyarakat itu telah teratur secara struktur, dan pola ini akan mengatur struktur normatif dalam suatu kebudayaan yang diterapkan pada masyarakat. Jadi tidak ada alasan ya bagi kita untuk bersikeras mempertahankan pendapat kita sendiri, ide-ide kita sendiri, apabila ide itu berlawanan dengan pola-pola perilaku yang telah disetujui oleh masyarakat. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pola struktur normatif dalam masyarakat yang telah diterapkan itu harus dilaksanakan. Baik, supaya memudahkan kita, ini ada beberapa unsur-unsur normatif yang sudah diterapkan sebagai bagian dari kebudayaan. Karena tidak semua unsur-unsur normatif itu disetujui sebagai sebuah kebudayaan dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah unsur-unsur yang menyangkut penilaian. Misalnya apa yang baik dan apa yang buruk. Dan itu akan kita dapatkan gambarannya dalam pergaulan sehari-hari, sehingga kita mendapati bahwa suatu tindakan itu baik apabila kita lakukan dan suatu tindakan itu buruk apabila kita lakukan, atau bahkan suatu tindakan itu menjadi buruk apabila kita tinggalkan, di mana penilaian ini tidak terdapat dalam suatu teks ataupun konsep, tetapi di sini berlangsung secara turun-temurun dari beberapa generasi. Kemudian yang kedua, unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, seperti bagaimana seharusnya orang berperilaku. Di sini juga tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang pertama. Telah diterapkan suatu aturan main, sehingga ini akan dengan sendirinya masuk dalam acara-acara adat ataupun dalam acara-acara resmi bahkan, sehingga ada aturan yang lahir dan normatif, kemudian ada yang lahir secara resmi di dalam protokoler kedinasan. Yang terakhir, ada unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan. Misalnya upacara adat saat kelahiran,
yang mana ada orang yang melaksanakan dan ada orang yang tidak melaksanakan, dan itu menyangkut tentang pandangan masyarakat yang lain. Kemudian ada acara pertunangan, perkawinan, kematian, semua dilaksanakan dengan sendirinya walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Baik, untuk sementara ini dulu pertemuan kita sambil menunggu break iklan yang berikut.